Ini kembali gitu. Jadi rano opening mau ngono tok. Ini nih botol ini sih. Oke, kita kembali ke gosip underground. Santai ya. Ya kali terima kasih. Gimana sih mau? Iya. Gimana kesibukannya? Pesandanganmu maternal kabeh. Bangun yo. Sekali dua kali. Ambasador. Kontraknya berapa, Mas? Ambasador. Amber Bersari gitu. Kita kedatangan hardcore, Bro. Bener. Ya kalau ngomongin hardcore ini underdog Banget. soalnya identik dengan musik keras. Yoi. Jeneng masa JNM. Yoi, pogo. Sing pas kowe bondrone lho. Akhirnya wes modal kayak itu bonjol tau. Knock down everybody. Ya benar. Berhalangan. Ada berempat ya. Yoga berhalangan. Yoga berhalangan. Ini apa jenenge pembalut itu? Lagi banter-banter. Lagi banter-banter. Lemen numpak motor. Gimana nih? Kenapa gimana? Apa kabar nih? Kabar nih? Kabar. Alhamdulillah baik. Baik. Masih begini. Selama pandemi Tambah nggak ngapa-ngapain. Tambah nganggur. kalah karo lockdown. Lockdown. Lagi booming Mas pandemi ini. Itu genre terkeras, Bro. Genre terkeras, benar. Kabeh ngrasake. Kabeh. Wah. Dari mana kita nih, Mas Ton? Yes, dari mana ya? Knockdown. Knockdown itu merajai gigs. Yoi. Gigs, JNM, sekenting-kenting yang berbau hardcore, yoi. musik keras. Yes. Apa nih yang judulnya modal keju? Yoi. Isi listening banget. Isi gawe sama sih modal keju. Pengalaman pribadi, Mas? Hah? Pengalaman pribadi. Lebih ke curhat sih. Sama sih media ini semua. Waduh, ora. Iki meh ngrasani. Ora. Iki gelasnya tak tutupi bro. Lek lali. Tetep lagi ngeletet. Single pertama apa Mas berarti? Modal keju. Enggak, single pertama ada bro. Lanjut kencing. Macam ya. Saya bener bahasa Inggris. You can change. Oh ya. 2010. Kok iso kepikiran terus bahasa Jawa ya? Nah, itu ceritanya panjang. Berarti saya takutnya ini wae. Iya. Kenapa Doni berdirinya kapan? Biasa banget. Kene kene dhewe wae. Nah, berdiri berarti Penjualan maternal. maternal rano promo. Larang kabeh. Ya kan Knockdown 2009 lah. 9. Dan sekolah aja sebenarnya. Main sekolah. Ya kan ada SMA gitu. Ya. Ada SMA. Amat. Aja disebut. Iya. Izin, Bro. Kan aku barang. Dia sih udah. Knockdown tuh berdiri 2009. Itu sebenarnya ya benar band sekolah karena aku sama Yoga tuh satu kelas. Oh, di SMM. Nah, aku dulu jurusan biola, Yoga tuh jurusannya vokal. Vokal malah. Iya. Makanya di lagunya nanti terbaru si Knockdown, single terbarunya nanti akhirnya Yoga tuh nyanyi. Oh, oke nanti kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Kadoan masih. Kisi-kisi. Ya. Terus proses terbentuknya tuh kurang lebih apa namanya, kan biasa ketemu di kelas dan rata-rata yang aku tahu tuh mesti kalau anak-anak SMM masuk SMM tuh ya pengen bikin band gitu loh. Padahal di sana tuh nggak ngeband tapi kan apa namanya musik klasik, orkestra dan lain-lain. Nah terus pada akhirnya di sana kan juga banyak teman-teman yang udah masuk ke skena ada apa namanya ada yang
ada yang masuk di JCG, ada yang masuk di apa? SGPC. Sekali sama semono. Aku tahu. Terus ada juga yang masuk di YKC ada. Dulu kelasku namanya Satya, gitaris yang Stupid Again tuh. Sama si Truk tuh dulu kelasku juga. Jadi udah banyak yang sekolah di SMM tuh udah masuk di skena. Terus kan akhirnya kalau mundur ke belakang sebelumnya ini. Sebelum kenapa kok aku pengen bentuk sebuah band hardcore itu karena emang dari zaman SMP itu udah apa ya istilahnya udah berbaur di skena lah. Ya, dulu di pertama kalinya nongkrong tuh ya di Mandala apa ya Mandala Street Punk mungkin sama Rito kancamu Rito kancane iki CNT Kargo dia CNM Oh iya. Pivot ya. Iya. Aku sempat ketemu. Ini jadi geng sekolah. Iya, kok mah ngerti aku sih. Yo iki kan geng sekolah, yo kaya saiki lah. Ketuane Gania berarti. Oh, itu Pivot. Soalnya klise. Kalau nanti tak apik nek karo Pivot karo Sirito karo iki. Lembu koran. Harian Jogja. Diduga pemerkosaan. Wah, diduga pemerkosaan. Wah, ini tidak boleh dicontoh ya. Tidak boleh dicontoh. Ini mesti ngepil. Ya, nemburi Maguwong ya. Contoh ngepil. Lek ngepil. Kan seru banget sih. Kan nganti kan. Oh iya, Ding. Urung lagi percobaan. Lagi diambus gun kene iki si Aping. Iki ngomongnya apa tadi? Kenodon. Ya, kenodon. Saru banget. Iya. Terus apa namanya nih? Ketemu sama Yoga di kelas. Terus apa ya? Kan sebelumnya aku udah dengerin beberapa musik hardcore punk itu terutama. Nah, terus waktu itu kan waktu di SMM tuh mulai bergaulnya tuh mulai meluas. Pas itu kenal sama temanku namanya Herjun. Kebetulan dia tuh basisnya Herodes. Pas itu kan Herodes kan lumayan terkenal di kalangan anak SMA karena kan emang personilnya mayoritas anak SMA. Ada si Dandu, terus Herjun juga. Almarhum Bidu, vokalisnya paling tua Bidu. Terus habis itu kan aku sering main ke rumahnya dia karena kan juga dari SMA. Terus kan sebelumnya tuh zaman aku SMP, zaman ngepang lah itu kan dengernya kan kalau nggak hardcore punk ya keras tipang karena setahu aku cuma itu. Kalau hardcore tuh kayak gitu. Terus main ke rumahnya dia sebenarnya tuh awal mulanya tuh kita mau bikin band death metal. Jadi ada temanku juga di SMM itu dulu drummernya Rosok Besi ya kalau saya nama bandnya. Itu udah masuk JCG kalau nggak salah. Nah terus dia kan kayak ngeplay random itu loh, ngeplay video gitu kan. Terus ini pas ngeplay hybrid. Nah terus pas lagunya Awet the Heart. Nah terus aku tanya, ini musik apa ya kok nganu video klipnya kok sangar-sangar ya? Maksudnya beda gitu loh. Iya hardcore. Hardcore pengen nih hardcore ya orang ini. Terus habis itu taulik, oh ini baru tahu ada subgenre dari hardcore itu namanya hardcore metal. Terus ada si hybrid itu, ini apa namanya? Yang tak dengerin pertama kali. Ya wes, aku juga terus gawe band ya, aku ini band gini ya. Nah, terus kan aku tahu si Yuka ini kan bisa gitar dan dia punya fasilitas lah. Yang punya band. Pas kayak itu dulu. Tapi bandnya beda bro, bandnya pop. Tapi si Yuka ini nggak berangkat dari skena. Nggak berangkat dari skena. Jadi dia tuh punya band tapi pop, alternatif lah. Nah, terus tak ajakin aja band. Ini kok piye koyo ngene iki? Wah, gampang. Karena dia emang dulu ini apa namanya? kursusan. Jadi dia emang lumayan lah. Nah, terus habis itu bingung cari personilnya. Terus nggak tahu kenapa tuh aku ngajakin dia. Aku juga lupa lagi ngajakin dia lupa. Aslinya pertemuan pertama lagi pas aku juga tes SMM. Tes SMM. Rencananya wis tes gitar tuh. Ketemu dipanggil. "Woi, Mu, Betul itu siapa ya gitu. Aku kita kancane coba oh iya. Oh, aku lali ya. Sepele. Habis itu wis baru gue dilalat SMA aku nggak datang. Mbok kenapa kok sana Gajah Mada? Ayo ngetutke. Ya. Ya ngetutke baru gue kan main-main. Tapi kan pas gue kan SMKI, Bro. Sebo. SMKI.
Lagi skip ini. Skip kok ganti. Ganti latihan. Ngombe banyu keringatnya deh. Enggak, baru gue terus akhirnya dia pas ke rumahku. Ayo mau nggak bener gas belum ra? Aku rasa main bas ya, rasa main aku. Wes ra apa-apa, penting digas. Ra apa-apa iki? Ya wes, ya udah. Akhirnya aku kan sama Miko masih sak skena ya dulu, sak tongkrongan sama Miko. Terus akhirnya gambarnya kan temennya dia si Pendol, ya udah ya. Pendol habis itu wes main. Pertama kali kita main dilalah kita yang bikin event sendiri. Kok enggak event dhewe? Namanya bukan Knockdown namanya. Knockdown. Oh, ada like goal dulu. Apa jenenge? Like goal. Like goal. Seneng galengan, seneng lupa. Oh iya. Tapi setelah tatanya ke teman-temanku yang pinter, maksudnya yang paham bahasa Inggris itu enggak ada artinya itu. Like goal. Jarang lah pokoknya. Di TBY pertama kali. Dan itu pertama kali event underground ya. Ora, enggak. Maksudnya main pertama kali di sana, 2009 di sana kita pertama kali main. Jadi itu kan si menyiasati si Hesjun dan teman-teman itu. Jadi itu acaranya Hardcore Fest kolektif. Jadi teman-teman yang bisa graffiti gambar itu dia yaitu wis gambar, sing ngeband. Itu benar-benar secara kolektif jadi diurusi bareng-bareng, sing main ya kanca-kanca. Turunan bareng-bareng. Itu 2009. Sing main apa ya? Banyak dulu ada. Ini juga bareng. Main tapi enggak sama. Fonasi beda. Lebih ke beda band. Dulu si Hardcore Fest itu apa ya? ATH on main. Enggak. Break Inside. Break Inside. Macam pemain campur-campur pasti campur. Luxor main. Itu 2009 berarti. 2009. Nah, tapi posisi pertama tuh aku nggak vokal, aku gitar. Aku malah gitar. Gitar. Miku almarhum Miku yang punya Eliku dulu. Nah, jadi dulu aku gitarnya 2, aku ngubah terus yang ngedrum dulu temanku dari skena aku dulu pang-pangan. Terus vokalnya itu almarhum Miku. Cuman setelah 2 kali main, kalau nggak 3 kali, akhirnya kan nggak sejalan gitu lah. Nggak sevisi. Terus posisi vokal tak ambil alih. Terus gitarnya jadi 1 sampai sekarang. Nah itu terus nanti menyambung ke lagu Modal Keju, soalnya Modal Keju itu menarik. Soalnya Modal Keju itu ini kenapa bisa aku nulis Modal Keju itu karena dari proses pergantian personil ini. Jadi kan waktu itu terus aku udah vokal. Terus si Pentul ini kan menikah. Dia memilih buat sama keluarganya, akhirnya cari teman-teman, akhirnya dapat drummer yang udah di atasnya kita udah kuliah lah, lebih tua, namanya Joshua. Malah belum. Nah terus si Joshua itu kan juga berangkat bukan dari skena, dan dia tahu mental cuman yang di permukaan, yang mainstream lah ibaratnya. Yang mainstream ya. Avenged. Avenged Sevencore. Avenged Sevensoul. Habis itu terus, nah main berapa kali itu 2 kalau nggak 3 kali main, aku juga mikirnya udah brainstorming lah, tukar pikiran lah. Mas ketok kurang gitu, aku juga gitu kurang. Tapi soalnya Avenged banget. Tapi setelah Avenged iya sih. Dia juga waktu itu merasa soalnya aku durung ning genre iki durung iso ngesul. Ya wis Mas aku rong lagu. Nah, terus akhirnya pas itu tuh aku udah proses cari drummer lagi sama Yoga. Ada juga temanku yang bisa ngedrum tuh kan bagus. Bandnya dulu melodic punk namanya Immoral Band. Namanya temanku yang ikut, terus habis itu audisi nih di tempat itu audisi. Kalau sama si Soba tuh udah kenal sama SMP. Dari Soba Sengan, Soba kan 2 nih. Soba gede sama Soba cilik. Kalau Soba gede yang ikut Mas Erik tuh yang proyekan bareng Mas Erik. Soba cilik. Kan udah dari SMP, dari studionya belum ada nih, kita udah nongkrongnya di situ. Jadi kalau kita mau ke situ ya tinggal ke situ gitu loh, yang penting janjian. Kita ke situ, tak jajal nih 1 lagu gitu kan. Wah dia ya iso, terus kan putus asa nih.
Nah, pas itu aku kosannya ini Unin Supre ya. Nah, pas itu kan King Kong tuh udah ngeband, udah ngedrum lah. Udah band-bandan juga sama si Sobat metalcore. King Kong kan aku belum terlalu deket kan, jadi nggak enak mau nggak enak. Gelem ya soalnya lagi rewu-rewu gitu bede. Aku kan rada sungkan lah. Nah, terus pas ketemu di kosan tuh masih pakai seragam putih abu-abu, tapi wujudnya lembut sih ya. Kompor kayak. Terus habis itu kok gelem tak? Gitu kan, kok bungi wae gundul. Terus King langsung, wah ya aku gelem aku. Malah dia yang semangat. Nggak selang lama dari kita sepakat itu, cuma seminggu atau 2 minggu kita main, dan mainnya langsung 2 kali. Sabtu di Klaten, minggunya di JNM. Nah terus habis itu kan si Joshua ini kan belum ada diskusi. Wis yo itu belum ada. Akhirnya pas di Klaten tuh pas di Klaten tuh apa sebenarnya? Sono Facebook gitu, ada referensi Facebook. Iya, Facebook. Kayaknya Facebook jadi sono Facebook. Sorry gitu, awes nano program. Nama kenapa? Udah. Karena semenjak aku pindah posisi jadi vokal tuh udah tak ganti. Sono label meneh. Enggak. Semenjak Niko out. Itu aku juga kenapa namanya knockdown tuh karena itu pas aku di rumah Erjun kan. Nah, pas itu kan aku seneng bela diri lah, seneng tinju-tinju. Karena aku pengen merepresentasikan bandku tuh ya seperti itu. Karena kan pikirannya ngomong apa jalannya pikiran cedek pas cah SMA kan. Ya wis tak guling-gulingnya apa ya knockdown wae. Ora knock out. Elek. Wih tapi Cen, knockdown ini kan terkenal iki hardcore tarung derajat. Ya memang. Dari itu dulu emang aku sengaja bikin jargon kayak gitu. Tapi gue itu. Ya. Lagi kemarin. Terus habis itu kita kan main di Klaten, rame dan kita tuh udah punya lagu pas itu. Pas King Kong sebelum masuk tuh kita udah punya single. Materi juga sih itu. Nah itu materinya sono. Cuman pas kita pas si King Kong belum masuk tuh kita udah punya lagu baru, udah punya single, udah di record. Nah terus waktu itu tak upload di MySpace. Oh ya Pak, di MySpace ya. Terus salah satu jalan kenapa aku bisa bergabung dengan apa ya istilah YKHC Kudu Serentak itu lewat MySpace itu dulu. Ada si Anton dari Bang Wantam tuh. Kita kayak di MySpace kan bisa komen-komen itu. Dia review lagu kita, di review lagumu apa dulu ya nongkrong ini tuh gitu. Nah terus habis itu kita si King Kong masuk main di Klaten itu kan, terus kan banyak yang upload lah gitu kan, maksudnya ada yang upload di Facebook. Nah terus ada temanku yang kenal Joshua tuh tahu loh drummernya juga wis ganti. Terus pas di JNM tuh kita didatengin. Oh iya. Rame-rame itu. Nganti sebono nih. Aku kan juga apa tuh iki kok mingin iki loh. Karena ibaratnya ono sing odo-odo gitu. Nah, terus pas dia datang kita selesai main dia wis tak temuin. Piye Mas? Sorry gini. Rame tenan gitu. Enggak, terus si Joshua tuh dia kan emang orangnya kalem pendiam. Dia bilang ya wis ra apa-apa gini. Ya kan mungkin wingi iso ngomong sih. Cuma beda-beda gitu. Kan akhirnya ya wis Mas sore gini. Cuman pas waktu itu aku enggak sukanya karena ada yang di belakang tuh ngompor-ngompori terus tuh. Bobong-bobong itu. Nah, terus akhirnya ya wis tak dis wae. Tak dis wae dengan bahasa bahasa sehari-hari dan paling simpel gitu loh. Iya. Terus ya wis pas itu emang gini, ini cuman pemikiranku pribadi, aku melihat banyak band-band yang maksudnya seusia Knockdown gitu loh. Mau apapun alirannya, aku lihat mereka tuh karya secara album itu belum banyak. Mau apapun itu alirannya, aku lihat rata-rata single. Iya, benar. Aku lihat saya benar-benar niat banget tuh. Cuman SMA itu dulu. Iya, sekarang malah. Kan dulu Bagong kan emang aku udah kenal lama sama Bagong karena kan dulu kan Bagong anak skateboard Bagong kan, skateboarding, terus aku kan nongkrongnya di studio Yoris. Itu cuman di dekat perapatan Bagong lah. Jadi cuma kita tongkrongannya dekat, jadi sering ketemu. Dulu kan pas waktu si SM mau launching EP itu kan juga dibilangin. Saya toko ya si SM mau launching nih Bangker gitu. Dan itu pun pecah banget gitu loh. Nah, makanya aku lihat kok bermono sih kalau SM lagi, pasti apapun alirannya gitu loh. Iya benar. Waktu itu SM toh. Band di usia segitu loh. Band yang lebih tua banyak kayak SB, Dead Bobby dan band-band lainnya banyak. Cuman yang band-band seangkatan kita tuh belum. Istilahnya soalnya kan aku berpikirnya gini.
banyak band-band saya sering main gitu loh, sering main dan punya masa, soalnya ya punya masa ya kadang ganteng gitu iya kan kok oke saya nonton tapi ada lagu loh. Nah, terus aku kepikiran caranya 2 lagu. Akhirnya kita bikin materi itu 5 lagu EP itu termasuk Modal Keju sama United Mas Biskena itu. Itu proses recordnya juga lumayan lama, seminggu full. Seminggu. Kita di studio dan kita benar-benar kalau aku pertama kali record ya itu di mini album itu pertama kali record. Dan itu akhirnya aku menemukan teknik cara cara mengembalikan suara yang gila, ngetrak kencur. Dan itu sampai sekarang kemarin record single baru pun aku kayak gitu. Terus akhirnya proses kreatifnya udah selesai di studio, bingung ini mau bayar studio itu gimana. Dulu kan ya nggak seberapa sih dulu, cuman lumayan untuk nilainya. Kan itu kita bikin EP itu masih SMA semua. Aku sama kamu kelas 3, Yosi sama Yoga kelas 2. Iya, aku sama kamu yang kelas 3. Jadi kita benar-benar anak SMA yang pengen punya album. Nah, terus akhirnya kan aku pas proses record EP itu, aku udah keluar dari SMM. Aku punya biola, standar orkestranya buat anak SMM, sama punya gitar Ibanez Gio sama efek itu tamat Metal Zone. Ya wis, 3 barang ini tak jual, tak buat bayarin rekaman. Utang roh. Terus sama si Yosi juga nombokinnya pakai dia jadi session player buat ngisi band-band yang nggak bisa record, yang drumnya bodoh-bodoh ini diisi sama dia dicoba. Nah, dia dapat komisi dari itu terus dipotong. Lumayan. Nah, terus berarti freelancer gawe kaya rekaman EP ngono zaman semono kuwi sembal kuwi berarti ya. Se-effort itu sih. Sama se-effort kuwi ya. Ya uang saku tuh soalnya uang saku. Ya sama kayak harga sekarang sini. Sekarang kan per lagu 1,5. Maksudnya per lagu sampai sejadinya sampai mixing mastering gitu loh. Itu kan kalau nggak salah 1,5 sampai 1,5 ke atas lah. Iya. Kalau dulu ya kurang lebih harga segitu, cuman kursnya kurs zaman 2000 zaman SMA. Kurs zaman 2010 lah. Dikalikan 5 kan banyak banget. Iya, benar. Nah, makanya terus terpaksa tak jual itu. Tuh sampai ingat banget sama si Yoga tuh aku masih pakai seragam SMA tuh muter-muter Pegadian. Jadi aku kan mikirnya bisa diambil gitu loh. Muter-muter Pegadian akhirnya nggak bisa digadek gitu. Akhirnya ya wis tak jual selakunya, pokoknya rekamannya iso bayar. Tak ngono meneh. Hasil malah iki. Jangan semua lalu pinjol. Lalu pinjol. Ini kok set job BO. Mantap BlackBerry. BO-ne sih konvensional, Bro. Daerah Sarkem ngeblong. OBI. Daerah yang mati jipan kancane lebih banyak. Mati kira. Iya. Berarti se-effort ku ya zaman biyen ya sebenarnya ya. Kapannya underground. Wis kan. Berarti ini bentuknya fisik ya? Nah, terus habis itu setelah materinya jadi itu aku nggak ada kepikiran buat jual atau tak jadiin bentuk fisik itu nggak ada. Jadi pas itu aku bikin setelah MySpace nggak rame kan, aku bikin Reverb Nation. Tak bikin Reverb Nation terus tak share kalau nggak salah 2 hingga 3 lagu. Nah terus zaman segitu tuh sampai berbulan-bulan kayaknya hampir setahun itu top chart Reverb Nation hardcore metal tuh knockdown. Sampai berapa ratus ribu atau berapa juta nggak tahu. Mungkin deh bisa dimonetize wis sugih kalau zaman dia. Sayangnya udah monetis. Kita langsung dijuit kita. Sorry. Kowe kan pas waktu ditawari kowe wis ngerti Pitik dan Gomo ngono kira. Wah, aku sama Kingo dulu zaman gangster kenalnya malah. Wah, zaman gangster. Band-bandnya harus kenal sama gangster. Pernah main sama Ci Pitik, cuman waktu itu belum terlalu kenal sih, apalagi sama kamu sama juga. Pokoknya diajak ya udah langsung aja. Tapi ngerti gak sih nek lagu-lagune ora ngerti? Atau mau aja gitu. belum terkenal. Enggak, pas itu kan soalnya baru punya single dan belum di share. Oh, belum di share. Berarti ditawari. Ya tahu cuman karena ketemu tapi belum pernah ngobrol gitu. Tapi nek pas kowe tak ajak kan karena sering ketemu. Iya. Nek pas dia tak ajak udah deket. Karena pas rilisnya pas King Kong wis
kita. Oh. Gaming ya berarti? Iya, berarti waton gas-gas wae ya. Iya. Lari alirane gas wae. Pokoknya ngene. Pokoknya ngene. Oh iya, berarti kan anak fisika ya mana dia? Akhirnya kan kita upload di Reverb Nation itu, terus habis itu karena main sama kayak si Asu ya. Gitu. Nah, terus kan aku karena main sama anak-anak itu, karena main sama apa ya istilahnya, pendahulu lah itu, terus kenal namanya Mas Adit dari Samstro. Samstro. Terus pas itu aku bawa materi IP-nya 5 lagu ini tak kasih ke Samstro. Aku datang ke kosannya terus, Mas aku 2 lagu ini. Nah, terus dia ini nawarin, ayo tak gawe kan gue, tak gawe album sebelum perang ini. Terus, wis ra apa Mas, tapi iki tak share nang Reverb Nation. Wis ra apa. Akhirnya pas itu juga kita nggak mikir apa-apa, nggak mikir harus maksudnya dapat income berapa atau enggak, kita nggak mikir. Momen kita wis ono bentuk fisiknya wis alhamdulillah. Apa kira badi lho. Sing modal kowe modal biola kira badi lho. Tengah saya kira kepikiran. Balik duit tuh berarti. Nah, terus akhirnya setelah fisik itu jadi kan, itu kan prosesnya ya berapa bulan gitu, nggak langsung jadi tuh. Iya. Akhirnya kita tuh main dulu keliling-keliling dulu, terus ini enggak, terus kan teman-teman tuh ternyata banyak yang tahu dari Reverb Nation. Oh ya. Nah, soalnya kan tapi cah SMA 2 lagu miso-miso, pasane cah SMA, sekolah Gajah Mada. Lagunya kan merepresentasikan merepresentasikan cah SMA, SMA residivis berarti. Iya, bener. Tetek ning watu ireng. Ibaratnya pamane gini sekarang, Mendem sik gak mlebu sekolah. ibaratnya pamane sekarang ono 420 terus cah SMA sekolah itu mesti rame. Ono pamungkas cah Brito apa pamungkas cah bodol. Mesti rame langsung kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi pasti hardcore mau naik, terus kita ngeluarin EP, ya wis. Jadi masanya juga sebenarnya seumuran anak-anak SMA. Nah terus karena masifnya masa, kayak demo gue masifnya masa. Karena people power. Karena masifnya masa pas kita tiap kali perform, terus ditawarin sama teman-teman Magelang. Ya wis gini gawe launching gue. IP-nya di launchingin di Magelang. Iya. Aku Mas aku kan dia apa-apa. Wis gue pemain tinggal toko gue. Nah, terus 2011 tuh launching di Magelang. Terus juga ngundang band dari teman-teman dari Solo, dari Kudus, Pati, banyak banget itu yang diundang, ada 20 bandan lah. Iya. Nah itu. Meneh. Ngrungokke ngene iki masih ngrungokke. Iki menikmati ya. Nah, terus Knockdown tuh berarti belum pernah rilis video ya berarti ya. Kecuali sing karo Jupiter Shop. Featuring ya. Nah, rilis video yang musik video belum, cuman yang rilis kayak footage itu udah 3 kali kalau nggak 4 kali. Cuman nggak di akun kita. Karena emang nggak tahu dulu kan kita tuh isi konvensional jadi sih manual. Jadi kita juga bisa naik daun tuh karena emang trennya hardcore lagi naik, si kedua SM vokalnya lagi sekolah. dan itu pas zaman itu ilmu. Dan pas zaman itu juga aku dimintain bantuan sama SM sama Segala Malam buat bantuin isi vokal. Ya. Itu juga kalau nggak salah berlangsung hampir 2 tahun. Iya, lama banget itu. Sampai 2 tahun terus aku mulai ngalor ngidul ke kota-kota sebelah kan juga berpengaruh akhirnya. Akhirnya terus kayak aku dulu habis main di Bekasi, terus nggak selang lama Knockdown yang diundang. Bahkan Knockdown sampai 3 kali ya salah satu. Jadi sering itu sering. Terus kalau dulu tuh kan aku punya whiteboard tuh, itu tuh sampai kebuat, itu tuh sampai penuh itu. Orang tuh musik Cina maksudnya. Kepak. Kepak ya, bro sing kepak ya. Musik Cina lho toh. Aku kadang biola meneh. Kita biola. Bahkan dia ini sempat sehari 3 kali. Mainnya 3 kali. Cuman
yo gandeng yoga fisiknya apa ya? Di cancel satu. Sing cancel Kita. oh stasi dong Aslinya setak sindrom. Ayo Mas. Lebih ke saya. lebih kalah sombong ya Sing siopo Dulu tuh yo mungkin karena waton gas lho. Iya. Oh, iso bacaan wis. Jogja kan ya balik main Jogja. Kesel. Ya wis. Maka dulu tuh kita ini pernah main Jumat di Surabaya, Sabtu di JNM, Minggu di Jakarta. Di Jakarta tuh acara gede itu namanya High Voltage. High Voltage itu pas itu tuh kita main sama Benny Alvin sama Noksa. Bestiality. Oke, Bestiality. Prio. Apa wih Bedet-betal Jakarta, Siksa Kubur. Dan kita tuh main pas jam prime time. Jadi kita tuh main setelah Noksa. Setelah Noksa. Oh, oke. Dan itu penonton banyak banget di Bulungan Outdoor tuh. Kan sampai sekarang masih dipakai Bulungan Outdoor. Itu di Bulungan Outdoor basisnya death metal semua. Dan pas itu kita habis dari Surabaya dari Surabaya kita pulang pakai bis sampai sini udah malam, akhirnya yang di JNM itu di cancel. Nggak masalah acara dari itu tuh. Nah, terus kita cuman kecil-kecil sama pacar sebentar. Habis itu kita berangkat ke Jakarta ke Bulungan itu. Nah, pas main di sana kita kan nggak prepare apa-apa, soundman nggak bawa, terus juga alat bawah seadanya Ngasut. Terus pas di sana tuh lihat kayak Noksa bawa drum set sendiri, terus nervous. Sisa Kubur, terus wah mainnya wis api ya wis. Pas akhirnya kita main naik panggung, wah ternyata tuh pada tahu lagu nih. Oh iya. Dan dari depan sampai belakang tuh. Tadi pertama kali manggung di Jakarta juga. Kalau yang di Jakartanya, maksudnya Jakarta pusatnya iya. Sebelumnya kan cuma di Bekasi, Depok. Jabodetabek ya. Berarti pas di Jakarta pas nyanyi Knockout modal kecil ya berarti ya? Modal kecil di mana sih? Galanya? Iya pasti. Bahkan kan kita sampai ke koyo maksudnya bosone bertolak belakang gitu loh. Koyo ke Bandung gitu loh kan, logatnya kan beda banget. Itu mereka juga sampai tahu sampai apa. Orang utama nih, ternyata rakyatnya JNM nih. Datang kok ya, Nonton bayaran. Nonton bayaran ya. Pindah. Pindah nonton nih. Ada yang nyanyi. Iya. Nah kita tarik mundur lagi. Kan sih kamu ini dari nggak bisa operasi. Nggak bisa langsung apa ya? Saya tak ceritain. Itu Down syndrome lah dia nih. Dulu main pertama kali di Hardcore Fest, dia tuh deli di belakangku masih ada foto dia. Deli, dia main bass kan. Dulu gondrong itu. Gondrong, terus rayanya ditutupi rambut, lagi ngepas memang kayak manuk ademen ya. Terus. Nah, cuman mungkin juga dia terus dari penghasilan nulis membaik, dia juga udah punya bass, udah punya efek. Bahkan setelah kita launching kemarin tuh kita ada uang kas, kita akhirnya beli ampli, beli keperluannya drum call gitu. Cuma dijual lagi. Soalnya gak ada bojo. Serah duit aku. Lah aku kalah tuh Caca. Wis ratu kuping kan larang tuh. Mereka mahal 3 jutaan tuh. Buat beli efek kan lumayan. Buat beli snare. Akhirnya ya wis lah aku ratu ku mic vendor gak apa-apa. Lah asline iki apli-apline do didol. Malah tadi. Lah pas kita latihan di Gegana tuh, dekat sini. Latihan di Gegana, aku mau bilang, Ampli wah, pasku. iki kanu nostalgia karo ampli ku bajingan ampli ku tekan kene asli. Tekan Gegana. Sebelum itu betul. Karena pernah tak main barang angkat dikira iso lagi. Akhirnya itu. Akhirnya ya Soalnya gak sesuai sama karakter musik kita. Boleh tuh biar ambilnya grogi paling. Belajar lagi. Lu enak diskon sih. Kita ingin murah. Cepet cocok. Berarti langsung ngebahasnya pertama langsung lagu Kenobron. Langsung Hebri dulu. Langsung Hebri dulu ya. Kita kan garap Hebri Suremi. Cover dulu ya. Karo Puspa ST 12. Layangan barang ya. Oke. ST 12. Mali. STB. STC, STR, STRO, terus
absen kayak gini. Lah sing menarik pernah menjadi opening act-nya Madball sama Psycho It All. Pengalaman ya cerita kok bisa jadi opening act-nya mereka. Nah ini tak tambahi pertanyaan nih. Oke. Apa jenenge? Yo kuwi lho begini. Apa jenenge pertanyaan tak tambahi. Performu sih paling bajingan apa ya pas paintball itu? Oh bener. Ya, karena pas itu kan itu 2013. Seingatku ya awal-awal sih maksudnya mulai naiknya hip hop yang angkatan Knockdown lah, kayak Noka, kayak Dirty Connection pas itu kan mereka tuh muncul dengan setahu nanti koreksi kalau salah dengan genre hip hop underground, terus kayak apa jenis banyak sih kayak di pemerintah juga dulu munculnya kayak gitu. Nah, terus kan karena mereka mainnya musik hip hop underground, kiblatnya kan mesti ke homicide, mesti ibaratnya apa ya istilahnya segan banget lah sama si Buco, sama Level Sing, sama si Gaya, si siapa jenis? ilmu itu kan. Nah, terus habis itu pas di Bandung kita akhirnya main, lah ditonton sama mereka. Ditonton sama pas itu enggak cuma anak hardcore tok si datang, jadi dari teman-teman apa saya ujung berung datang, ABK datang, terus anak-anak homicide, anak-anak kucing datang, anak-anak pange jeruji itu bahkan di depan sampai di depan itu gebrak panggung itu aku malah di pas depan belum bicara kayak sekarang. Terus itu tough guy banget lah. Nah, terus kan kita mau main ini sudah kabeh, kewel tenan, rupanya pucet kabeh. Terus pas kita main mereka tuh support, senior dari Bandung tuh support, bahkan musikis wis rakar-karuan lah, hampir kayak kita akhirnya seneng banget. Nah terus apa? Nggak nyangkane kita isi bayi bikin cuma bisa diterima gitu loh. Dan mereka udah tahu kalau itu Knockdown waktu manggung di Madball itu. Kalau sebagian banyak yang saya tahu karena kayak teman-teman dari Outrek kan kita udah deket karena sering main di luar kota, sering main bareng. Terus akhirnya kita deket sama Outrek. Nah, kenapa kita bisa main di situ? Ya karena anak-anak Drag Team, basisnya Drag Team si Budre itu kan yang bikin acaranya itu si Budre. Terus kan kita juga dekat gara-gara sering main bareng di luar kota. Terus diundang, ayo si Knockdown main gitu. Makanya menarik. Kayak Madball. Kayak Madball. Serem bro. Saya takut nih karena Madball. Ya. Serem. Jadi apa ya? Kita perjamuan terakhir serem. Kelinci ya bro. Karena aku selingkuh mah. Mangan dupo ya bro. Mangan pite urip. Langsung saya kebangan ya. Atmosfernya wis ngeri lah seperti itu. Kasarannya orang-orang lawas-lawas di sana, orang-orang lamanya sampai musuh yang terbang Hardi, Parto, mabur. Wah serem, dan ternyata bahasa tekan kita next sih satu enggak ewe dong mana bro. Jadi memang wah giant gede banget. Itu nonton live-nya wah keren banget, asli total. Madball ya. Tapi setelah main di panggung itu efeknya big banget ya. Wah ya jelas itu sangat, maksudnya wah keren. Terus Knockdown, opening Madball sampai Jogja, akhirnya banyak sih undang. Terus habis itu nggak ada waktu lama ya langsung Surabaya ya kamu Psycho It All. Ya Psycho It All juga. Psycho It All. Tapi di Lala pas itu kendalanya di panggungnya terlalu besar, udah deres. Mungkin outdoor cuman kayak event segede lah apa pembatasnya belah ini cuman karena deres banget, dan itu acaranya kayak di stadion ya, kayak stadion lapangan alun-alun kayak alun-alun lah, cuman gede banget dan hujan deres, cuman tetap parah. Kalau sing Madball kan dia indoor toh. Indoor. Ya di kali. kurang ngomong. Kurang halu-halu. Ini tadi ada pasti Mek ya. Harus sama pasti Mek. Kalau itu jangan itu. Kalau nanti aja lah.
bareng. Peline cile-cile. Stok banyune sithik asu kandone. Oh, berarti masih kafe itu malah sing gede banget ya. Iya, Tapi itu. udah. Tapi udannya deres. Itu udan deres dilalah. Ya otomatis penonton nggak mau terlalu ini ya, pasti minggir nonton. Cuman itu sepi juga gara-gara si Covid itu kan tur di Indonesia itu 2 kota. Yang satu di Surabaya, satu di Jakarta. Dan yang rame itu di Jakarta. Soalnya di Jakarta itu juga yang main band-band yang apa jenenge? Band-band pendahulu lah. Snack Cancer gitu-gitu. Oh. Berarti ke jatah sing Surabaya. Karena emang beda yang bikin. Oh. Itu Surabaya Mas Keceng ya. Raut. Raut. Kita karena kita dekat sama ini apa namanya si Keceng, kita dipanggilnya di situ. Kalau yang di Jakarta kita malah nggak tahu yang ini yang buat siapa. Oh, tak kira satu I. Bukan beda-beda. Oh, ada pengen event paling jauh. Penonton di mana? Sementara masih di Jawa. Jawa ya. Surabaya, Jakarta. Jawa Timur. Di ini Jawa Timur, Jakarta. Trenggalek apa namanya? Komen. Bondowoso mepet banget. Dan di Bondowoso tuh kita hampir dibacok. Asu, gara-gara DJ laker, DJ-nya NDI itu loh. Dulu kan ini. Awal tukang ungkit-ungkitnya ini, tukang ungkit-ungkit ini senar drama ini. Ya pengalaman aku main nyampluk ndak suang pakai bass ya di sana. Karena wes memang ke arah sing apa provokator sih menurutku ya. Gayan mereka tuh udah Polen lah, Polen minum terus RC. RC-nya tuh nggak cuma sama penonton, tapi ke player juga kita yang lagi main. Player juga. Untungnya stage-nya tinggi. Tinggi untungnya itu. Nek ora paling wis menek. Nah, terus kan RC ya di RC sama si Laker tuh di Doni. Aku nggak tahu itu pas dia apa namanya kejadian itu nggak tahu karena kan fokusnya main tuh. Karena kan juga yang datang lumayan banyak kan di stadion itu. Nah terus nggak tahu piye kita selesai main didatengin. Maksudnya mas. Apa ya? Terus akhirnya sama panitia kita nganu dipelipir gitu. Oh, di Oh, kita keluarnya di jalan yang nggak sama. Tapi udah diadang akhirnya kan kita bisa lihat tuh yang ngadang itu bajingan saya ngadang ya. Asu ya. Padahal tuh banget nih bro. Wis tekan Banyuwangi gitu. Ini lah pojok Bondowoso lah. Pojok ya. Pojokan banget. Kayak gak sama polisi. Dan lewat hutan-hutan, tes, penginapan. Ingin dirat-ratkan. Melaku terus. Harus sih, ini mau sing kok iso gak tarung dadi mau. Nah, itu kan jadi dulu 2012 aku bikin jargon itu. Nah, karena kan aku ikut latihan bela diri tersebut, terus pas itu ditawar Latihan pertama. enggak, cuman pas itu kan aku bikin jargon itu 2012 kalau nggak salah. Nah, ditawarin dibikinin merchandise sama anak-anak Solo Rumble Crew, namanya Perangku, bandnya dulu ini Gerbang Singa. Ya. Nah, terus dia kan emang desainer, dia juga desain punya ini Rise of the North Star gitu-gitu. Terus kan wah ya apa ya tuh. Aku request desainnya sih bagus hantam pokoknya. Latihan terus udah dibikin artwork bagus. Tambahin Mas, tambahin tulisan apa? Tulisan datang di belakang gitu. Nah, terus sampai merchandise itu dirilis sampai sold out juga nggak ada teguran, nggak ada, maksudnya kayak yang teman-teman yang lebih tua juga nggak negur, makanya aku ya wis pede wae. Cuman pada akhirnya pas posisi wis paham kan dong, asu ngomong aku biarin aku udah tahu tanggur malah izin dari Aslinya lebih ke fase geleleng sih. Aslinya lebih ke fase geleleng. Dan dulu orang cerita apa ya, cerita dagel sih. Jadi dulu aku pernah sama Arjun zaman-zamannya belum punya IP lah. Biasalah bab cewek gitu kan. Terus akhirnya sempat terjadi gelut lah. Ya crash lah. Nah itu kan, tapi berarti gelutnya karo cah LPHC ya. Anak-anak belum punya kan itu di sana kan. Nah itu kan kayak SGPC lah. Iya. Akhirnya terus pas itu ada ini adik kita tercinta, adik Moni kita. Lewat terus aku, "Mon, rawan nih, tak tanda rawan nih." Kebetulan dia
rambutnya piring-piring kabeh. Nah itu gelut gara-gara wedoan. Tapi seolah-olah itu kan crash genre loh. Itu hardcore. Asli. Padahal wedoan asli. Nah terus kan pasti menyambung yang taruh saja tadi, gara-gara sih lagi beleleng tadi terus kayak itu dibawa. Tapi untungnya orang ketanggur. Dan dilala dia sama aku ya ikut. Iya. Makanya kan kena frontal derajat mati nih ngomong. Ya tahu ya tahu yang penting. Awakmu biar kan kotak-kotak orang kan. Saiki wis. Kotak-kotak. Guys, bodoh saya. Dan bahkan gini, bahkan banyak yang menuduh, waduh, banyak yang menuduh. Wah, kowe itu mesti sing nganu si istilahnya menggalakkan hardcore kungfu mesti kowe mesti ini. Karena kayak yang si kemarin-kemarin mesti generasi lumayan jauh di bawah kita tuh kayak begini lah gawe kompetisi musik, kompetisi apa istilahnya hardcore kungfu gitu kan pakai lagu kita. Oh iya. Jadi do musik-musik, do latihan musiknya sing pakai pakai lagunya kita, jadi wah tambah kan tuh. Karena tutorial bidon. Tutorial Asli. Tutorial bidon. Dan itu pakai lagunya kita, jadi kan tambah saya dadi gitu. Ah, terkenal dari itu bang. Itu orang TikTok ya? Untuk waktu gue rada TikTok. Bisa gitu juga ya apa sih? Aku mau nanti TikTok. Nah, sepanjang ke knockdown ini tahu-tahu 2000 berapa gitu gak ada kabar nih. Hilang atau ngilang nih, gak ada kabar nih. Dan sekarang mau muncul rilis single baru dan video klip. Dan aslinya kemarin bareng ngilangi baru rilis album. Pusat sibuk masing-masing dengan usahanya masing-masing yang sedang diusahakan. Saya dari alat yang dituku gimana? Boleh ijoli. Iya. Kebetulan kan kita berempat tuh ini apa namanya punya usaha sendiri-sendiri. Nah, jadi yang namanya pengusaha ini ya diusaha gitu. Apa diusaha wis ping ngono wae. Usaha ngetol alat, Usaha golek tangan. Berarti pas ini buat album sebenarnya. Ya 2000 sebenarnya gini. Sebenarnya pas itu tuh kita anu sebenarnya kita pas itu tuh produktif banget sebenarnya. Karena 2011 kita rilis EP, terus udah melalang buana lah kalau ngidul. 2012 tuh kita udah masuk studio bawa kalau nggak salah 8 kalau nggak 10 track. 10 track. Kita cuma selang setahun tuh langsung masuk studio lagi. Nah terus habis itu udah di-record, semua udah di-record. Cuman dari pihak sebuah studio itu dia ini pengen diulang take gitarnya. Karena dia habis beli alat yang baru dan mahal gitu. Nah, terus dia menawarkan ya alatannya terus kalau diperawani. Akhirnya diulang lagi pas itu. Terus nggak tahu kenapa pokoknya dari 2012 take itu kita bisa rilisnya 2016. Oh 2016. Jadi berarti bro 4 tahun nganggur lah. Nah, soalnya selama 4 tahun nganggur itu kita mengisi kekosongan si SM ini. Jadi si komeng sekolah itu terus job-jobnya ditawarin kita. Dan kebetulan sama aku bantuin SM itu juga dari 2012 2014 kalau nggak salah. Rumahnya. Oh. Feedbacknya lumayan. Berarti nih. Artinya kan ini. Balen biola. Balen. Nah, rencana mau dirilis Kapan ada single baru nih ya? Mau dirilis kapan? Nanti habis dari sini ada sponsor-sponsor bermunculan ya dirilis. Terutama sponsor utama. Masa sih. Ini singlenya nih, single tentang apa ini? Kalau segi liriknya lebih ke sosial. Jadi kan kemarin kita habis kena musibah secara global pandemi. Terus liriknya pas itu aku juga menceritakan diriku sendiri dan orang-orang yang aku tahu gimana susahnya cara survive waktu pandemi kemarin, apalagi pas 4 bulan pertama itu kan ngeri banget ya. Ya wis aku ceritain piye susah urip ning ngono kuwi dan kita menunggu kebijakan dari yang berwenang iki kudu piye ngono lho. Nah, itu ceritanya tentang kayak gitu. Nanti liriknya ono berbau-bau bisnis PCR. Wah.
Enggak sih, liriknya lebih ke kita kalau yang tak masukin nganu berbau PCX. Motor gede. Karena kan kalau Sunmori ini harus nganu. Tapi soalnya nek pas yang apa jenenge Jalan Solo Gardena ke ngecan PCX sih rombongan kae. Ini PCB, kantor cocok beli. Neng Sarkem. Berarti ki single ya? Apa single sing materi zaman dulu apa emang baru? Fresh sih. Fresh sih. Oh. Kalau single secara materi musik ini campur-campur. Karena kan kita terakhir record ya 2012 lah, terus setelah kurang tahun berarti 9 tahun. 9 tahun kita masuk studio lagi, kita tuh udah dengerinnya lebih banyak lagi, referensinya lebih banyak. Akhirnya apa yang kita dengerin itu kita implementasikan ke aransemen baru. Kasusnya tuh dulu. Iya. Lumayan. Atau kok mabuk? Mabuk. Berarti warnanya berbeda. Iya, iya. Ya suruh kok sidik lah. Iya, iya. Berarti rilis tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Semoga. Oke. Tapi pekerjaan video klip berarti wis rampung ya? Belum. Pekerjaan video klip lagi tahap dobos. Tahap dobos ini ya? Kita upload bos. Ayo, Rekane ini, tapi mbok sesuk. ayo kan lo. Wacana sih. Ayo piye iki ngene iki kok radioaktif ini. Kasih dulu. Ini. Ya kita doakan aja segera. Yoi, ini pembuatan lagu sendiri Knockdown ini dari siapa? Yoga kah? Apa langsung berempat? Yoga? Kalau kebanyakan di share barengan sih. Oh, Selamian kayak kemarin lagi studio. Berarti dari Yoga dulu, mentahan ini. kalau kebanyakan kan kalau yang EP sama satu album tuh kalau kebanyakan dari aku sama Yoga. Nanti Yoga bikin riff terus tata referensi kayak gitu. Terus yang baru ini kalau yang single terbaru tuh kita langsung jamming di studio. Di studio itu tanpa aku malah. Kok malah Soalnya ini aku ribet. Pakai aja gini aja. Nah itu aku tahu-tahu udah jadi, ya wis tak masukin lirik ya. Masukin lirik, wis beres terus kemarin juga sempet kita explore pengen yang pakai bulan. Nice. Nah, terus habis itu ya wis jadi. Ini lirik berarti kabeh kowe itu? Lirik Semua aku lirik. semua. Oh. Nah, kita tentang semua lirik tentang Knockdown nih, tentang apakah semuanya tentang keresahanmu? Apa Rata-rata keresahan, cuman keresahan itu dalam bentuk macam-macam. Ada keresahan 2012 tuh aku putus kuliah, itu tak tulisin dalam lirik second time sama empty dreams. Soalnya mimpiku empty terang pas gue, karena second time. Terus habis itu ada juga yang aku ngambil dari lirik band lain. Kan ada dulu namanya band dari Wiro Brajan, namanya Dead Control. Jadi kan dulu aku SMP beli kompilasi Wiro Brajan Punk tuh ada Dead Control, ada Snake Oil, ada Raukaus. Aku seneng banget sama lagunya Dead Control tuh judulnya Noise of Terror, Noise Gas Terror. Nah, liriknya ini semakin panas, nah itu tak ambil pas di lagu The War. Ya, aku apa namanya inti dari lagu The War tuh sebenarnya cuman save our earth gitu. Ya. Ini ya lagunya. Momen Revi, everyone stop this war, we make save this war, we make stop the war gitu-gitu. Iya. Video klipnya Palestina. Lah. Captain of Berarti tentang dan menarik ini tentang keresahan. Nah, keresahan kalian sendiri nih untuk sekarang itu apa? Keresahannya? Nih, sekarang untuk Buat kalian sendiri nih. Karena kita kebetulan pelaku apa entrepreneur entrepreneur. Nah, itu mungkin untuk segi usaha kan emang belum bangkit. Ya mungkin ada teman-teman yang udah rame, udah keluar lah dari keterpurukan, tapi kalau kita masih mungkin kalau aku masih stuck. Kalau anak-anak mungkin juga udah mulai jalan. Ya kita udah jalan cuman Baru ya, jalan aja. Baru jalan aja gitu. Mungkin keresahan itu masih dari segi apa jenenge? Dari segi ekonomi lah.
meneh bapak-bapak. Ini benar nih. Apa meneh? Iki kan Knockdown kan dari zaman SMA nih. Iya. Sampai sekarang sudah punya anak-anak nih. Betul. Apa bedanya? Ya, selain bentuk awak ya. Iya, selain bentuk awak benar. Anaknya kamu beda. Iya sih. Iya sih. Padahal malah curiga. Aslinya umurnya sebeda sih. Cuman nek ketemu padha wae. Enggak, aslinya ini cara buatnya sama. Iya. Ini dilebok gitu. Ternyata gayanya sih. Kayaknya ya bidon. Nah, apa bedanya tentang di Knockdown sendiri? Kalau aku sih baru jadi bapak setelah hampir 5 tahun nikah, jadi mungkin masalah masih waktu sih bagi waktu. Cuman kalau buat Bapak training sih. buat si Yosi dan si Komuan ya anaknya udah gede, udah SD. Jadi mungkin lebih fleksibel kalau mereka. Si Yoga juga udah fleksibel kalau untuk band. Cuman untuk aku lebih kayak masih ini susah lah bagi waktu. Ya. Tapi tetap nanti rilis. Satu deh ngobrol santai. Tang cerit. Tang cerit. Lagi lagi. Iklannya orang ini. Gosip underground satu deh santai. Dadake siji host kabeh mo. Tekon tok. Karena jawabane. Entah lagi. Wah, kontak iki gonku tepang. Asu tenan. Coba lontek yo. Coba lontek apa? Ngomong apa? Mas Agi apa tahun gue sing ngomong? Ya. Yang last band ini Artinya United Mas Bisnis sampai apa wis? Artinya Ini sing ngedram. Kan ngedram itu asli. Ora kan ngedram ono lirik iki. Kalau drum nomor 3 kayak Lele kan disian aku daripada Dek. Oh iya. Liriknya dadine kan aku disian Dewa. Kok kamu wingi ra melu tik opo? Nah, gue mau nama lagi iki. Celak banyak. Banyak ada. Oh, itu ngurusi proyek dulu. Lagi dilala. Ora sik tenan wis tenan. Asli dilala. Sik tenan ora sempet latihan, dadi ra iso. Kamu rasakan lagi. Asli. Aku ini aku lagi sebenarnya dan pas latihan yo wah iki piye. Kangen nih bos nggak sesok iki take dan iki proyekku kudu deadline harus jadi. Kamu tuh baru dapat ini orderan display. Displaynya display lokasi. Miliaran. Oh, miliaran. MLM lokasi. Terus pada akhirnya akhirnya yang take Yoka pas itu dilala. Pas gue aku wis dadi Malahan nih. Berarti kok tak sing rating. Iya. Saya rating pas sisa single ini. Nah, kemarin aku malah pas di single baru tuh sampai 2 kali take. 2 kali take. Padahal sekali take ki 5 jam 6 jam. Buset, oke. Suwi ya. Suwi karena Lumpus itu ya opa memang keberatan asu. Untuk aku ini bawa apa jenenge doping ngencur saon. Tambah saon 5.000 sampai niki kae. Terus kan udah udah selesai terus di review sama anak-anak. Wah, kurang ngesul ya asu ngesul. Ngesul mio ngesul. Nah, terus ya wis akhirnya dengan tanpa beban dan tanpa berat hati tak ulang. Itu kan sebelum, jadi proses kreatif yang lagu baru tuh bener-bener niat tenan karena kita tuh 2 kali take. Take yang pertama tuh kita live take. Oh ya. Live record. Jadi kita live record, vokal live, terus musik juga live, udah di mixing mastering tuh. Dan sebenarnya tuh udah layak nih mau ditayangin udah layak banget. Cuman kita jenenge mikirnya yang itu tuh cuma buat guide. Akhirnya kita produksi lagi. Produksi lagi dengan bener-bener multi track. Iya, track. Duit meneh berarti ya. Alhamdulillah. Siapa tuh saya bayar? Ora ono bayar dhewe. Harus dibayar gitu kayak Iya. Asik live record musik ngebas apa kodamu Mas? Aku. Oh, itu kan melu. Oh, Tapi ada luput ra ketok. Live. Ora dikumbah. Guyang-guyu iki ra ngulik Knockdown apa piye to?
iki bedone satu dia ngobrol santai rodang tengcing. Bener. Rodang tengcing wawasannya gede. Ha kene iki guru baru iki. Ora ono mulike iki ngombe. Ngombe ora hobi. Ora wawasannya ra ono. Lah ada. Menjebak ya. Menjebak. Yang penting mendem ya. Sing penting iki mendem aja. Nah, Ora tak takon. lagi takon ya tekan dia. Tekan dia. Ora tak takon. Enggak pertama kali kowe ngrungokke musik underground apa? Underground ya. Kena ngomong kena drone, ra ngapusi. Ora. Iki sing gembyeng. Legol. Ora, Bro. Tapi kapan? Apa? Iku kapan? Pertama kali. Pertama kali ya luar, band luar, casualties. Oh, casualties. Punk rock love. Karena kuwi sing zaman-zaman sing Tapi hanya kan video klipnya baru tuh. Pas mainstream nih, Bro. Iya. Mainstream, Bro. Apa cerita? Zaman-zaman Nah, aku ki Sekarang rambutnya jenenge apa nek? Kita dijabrik-jabrik. Spike. Salah. Apa? Korosai. Oh, korosai. Iya. Aku soalnya duwe DVD tour di Meksiko. Bahkan sampai pas di Meksiko tuh. Melu. Oh, nah, saya jadi bidang yang apa? Panggungnya kayak? Saya pas di Meksiko lompat kos gua. Udah. Bang itu ngompreng ya. Pas di Meksiko, ini salah satu penontonnya munggah. Kan pakai bahasa Spanyol dia ngomong, "Kowe apa kapitalista." Soalnya dia ngomong, "Kowe apa si kan turis si casualties kuwi bayar." Dan mereka si audiens orang Meksiko nggak mau bayar karena menurut mereka yang bayarnya kapitalis loh. Kapitalisnya ngomong, "Nek iki kowe durang bayar apa kalau ono acara iki?" Akhirnya penontonnya medun main meneh. Ini YouTube bisa ono. Iya, nanti aku Bu ya. Sing apa Bu ini? Ayo Pak bagi joboknya tuh. Kangen jobo terus kaya ono kaya menjoro kan. Iya. Ono apa jenenge? Apa kuwi? Temboke ya lho. Iya, berikat terus. Oh, iya tuh, Pak. Kowe sing underground apa underground? Kuwi nang JNM, Bro. Apa nih? Yoki mau. Oh, iya, gimana Cek? Bro, asik. Nah, aku takon, kowe jaman SMA party drog endi? Tugu. Tapi tenan aku. Tapi ini ngene iki ya. Ora. Tapi ini loro. Ora nek angkatan sak dhuwure mesti melu SKJ gitu, Pak. Ora. Cerang ikuti. Wis ngomong Jaya. Nek aku ngerti yo kuwi termasuk underground apa ora ya? Ketok sih ora sih. Nek aku awal ngrungokke yo melodi, kayak berpacu dalam melodi kan ngrungokke. Nah, underground ini zaman JNM tetep, Pak. Oh. Anyar lah. Itu lu yang nulisnya melodi. Melodi Takon tek. Coba tek. kayak bang Coba tek. terus mandi bisnis, bawa celi, aku malah ikut. Pambil ini semua Bali. Ura, Semarang. Oh, jadi Semarang. Backnet, sing Bali. Ngerti lah sing rambut ini mau. Jenenge orang si rambutnya gini jenenge Mas Kencer ngomong. Wih, sini go, sampule terus beracan kompilasi. Masih terus sana tuh. Masih terus karena Mas Parto, kayaknya upload ya. Parto Raukaus. Aku belajarnya plan Dewi nanti lah skateboarding pertama neng DIY. Kayak dirimu ya. Pakai Cek. Lord. Malah. Ya soalnya sing ngawali. Founder Sing ngawali. Saya ini balik ini kena bener. Daripada ada di kumbah. Kan ini bahaya ini. Bahaya. Bensin biasa iki balik. Neng pas EP gue, dia ada seminar gue. Kan si Kiko nanti turu di studio nih. Itu album. Oke, album nih. Apa kiramu? Salah. Bro, aku. Oh, album gue. Sing pas gue ngombe barang gue album. Kuwi aku ngombe. Rencana gak tek. Dan kuwi Mas Grace dilalang nyepake kita kan wis kayak isi macem-macem iki. Wis pena. Ayo mau coba tek. Waduh. Itu aku satu lagu sembalani ping 100 kan. Luwe 700 lho. Kok 7.000 ora ngerti aku. Yang ini introne tok baleni ping 700. Ambung 700 kali baleni. Ki introne saya. Pak dia jenggotku tekan. Dan akhirnya besok dibaleni sedina dadi. Dalam keadaan Sadar.
begini mendel. Tetap turunnya nggak ada coba. Jadi neng kono menyediakan rekor mes. Tapi nganu sih, luwe khusus knockdown. Nah selanjutnya apa sih lucu-lucu? Waduh, Sing lucu-lucu. paket banget sih. Oke banget. Apa ya? Sing paling lucu lah. Yang paling lucu dia emang ngasih domain pasca sarjana isi bro. Modal, masuk. Belum bilang. Asli. Kowe menjadi salahku, munggah panggung, le nyanyi turu. Asli. Balungku ning ndi? Itu Masuk 2011 acara September Ceria, acaranya anak Tugu. Terus itu kan di pasca sarjana isi di ya dekat Gitu nih. Kalau taman lah. Langkung Gading. Dekat Selatan Langkung Gading. Terus kan kita kan emang karena yang bikin teman-teman kita juga bantuin. Jadi kita jadi siang tuh dari siangnya wis prepare. Terus kan mulai ini kayak sore nih ya, habis maghrib. Nah, dari siang tuh kita wah ini wis udah bisa teh mobil meh. Wes ketawa deh kuwi. Akhirnya kan pas itu mushroom kan jadi Dan banyak petaninya. jadi ya. primadona lah Mas kuwi. Iya. Petaninya banyak. Wis akhirnya kan pas kuwi udah besi main, aku dikasih si bogang. Nah, kan siang itu udah pakai jus tuh, di jus kena kroso. Bogang bawa. Diakhirkan nih, aku bawa gitu. Aku bawa kan. Terus aku pesan kopi, tak taruh di kopi. Kremus sekarang lalap lombok kemarin gorengan kayak kremus ya setelah sak gelas kopi, tak campurin kopi. Asal jalan sampai di pintu masuk tuh gak sih kocok gue berarti kabur sama lagi gede banget. Nah terus pokoknya nggak tahu ceritanya, aku kan main terakhir terus main. Wah di atas panggung bingung gue aja ini bingung banget kayak iwak lah dua ini kabur. Jadi dari degan diombe sampai digebyurkin dase ya. Padahal sini degannya digebyur rang efek ya. Kan itu aku pada akhirnya kan setelah main tuh kan cuma berapa lagu Serakwati, malah nangis. Soalnya kan ke Polen kelingan pedot kuliah gitu. Pedot kuliah bergo band-band. Nah kelingan bapak ibu. Waduh. Terus habis itu dikasih tegal sama anak-anak atau tegal tak gini-giniin keluar. Bisa butuh asju kesusahan yang mental. Ini udah butuh. Jadi wis akhirnya pas itu keluar wis lumayan. Bisa lanjut ke? Enggak. Itu kan wis selesai main, acaranya selesai. Oke. Ada saya kenapa sendiri ribet gak sih sebenarnya? Apa? Rider sih. Kudu ono Apa jenenge? Cuma kudu 80 juta. Witik cemani. Di pangan manggung. Apa ya? Rider sih. Jarang ya. Enggak, Mau kencur nih mau gitu sekilo. Enggak, enggak. Nah, kita main kalau main di fix kolektif apa acara teman-teman ya wis somas go. Apa Mas? Maksudnya ya wis gas gitu loh. Tapi itu kan di acara itu apa macam-macam itu kita kan dulu punya manajer namanya Kumbu. Kebetulan Kumbu juga dia megang acara showcase di clothing dan sedikit banyak tuh Kumbu tuh juga membuka membuka link kita ke ibaratnya industri musik lah. Terus ya wis paling yang bab rebukan ya sekumbu akhirnya kita tinggal main. Nanti saya ngokeh limit sebenarnya combo gue ya. Iya sebenarnya, cuman sedikit banyak akhirnya kan kumbu kan cuman nge-hire gitu. Kita kan yang berangkat, akhirnya juga pas berangkat kita main juga akhirnya kenal. Kita sendiri yang komunikasi kok jadi. Ya. Nek knockdown ini milih gigs lah. Enggak. Kenyataannya gue mau ada telu Berarti besok kalau kita ada gigs, guys ya. Lu yo kapan? Tapi ada iki sponsornya partai. Tapi main gue kelas partai. Ya dulu ini. Ada cerita. Wis tahu. Dulu 2014 kan pemilihan tuh. Dulu ada ini calon dewan dia tuh ini nggak tahu gimana tapi dia kayak nge-hire orang buat nembusin teman-teman yang sering bikin acara. Akhirnya teman-teman itu juga bikin acara yang udah tuh bandnya bandnya yang sering main di JNM. Kayak saya ingat tuh ya Lilce, terus kita kayak Besi juga main macam-macam lah. Dan sebelum aku main kalau nggak salah
itu ada yang naik panggung orasi. Loh, kok ngopi ya? Nah, terus ya wis akhirnya ketahuan. Dan pas kita rebukan tuh juga dia bilang ini acara komersil. Kita cuma sebelumnya aku nggak ngerti. Nggak ngerti, kita cuma nggak minta sih, kan dia bilangnya kan komersil gitu loh. Wis saat dulu lah, mangatus ya wis gue tuh bensin, saya tuh letsi. Nah ternyata dia dari kui. Nah terus kan gua akhirnya apa namanya jadi masalah sih kayaknya. Tapi pertama ngelobi apa? Asalnya dia apa? Gig apa? Ya komersil, acara JNM tapi acaranya beda, main komersil lah ini gitu. Nah, terus gini ada cerita, kenapa kita juga sampai ibaratnya sampai bisa apa ya? Yo kasaran memilih Pak. Kita nggak memilih gigs, cuman dari pengalaman akhirnya milih. Nah, karena kan kita dulu dari zaman sering ngalamin itu kan sering ketipu. Bahkan 2016 pun kita ketipu. Jadi dia bilang, wah, ya aku mikir acara ulang tahun anak. Sponsori Jarum. Sponsori. Enggak, kita ngerti Jarum ini terah selang neng panggung dan kuwi bener Jarum gede banget. Wah, gayeng. Coba seru-seru. Lah, sponsorin masalah. Gue BC kamu diblokir. Dia model loh. Habis diblokir, bro. Coba harus diblokir. Blokir dewe. Ternyata enggak. Acara teman kita, cuman kan dia dapat sponsor itu. Terus kan tak tanyain, ulang tahun. Ulang tahunnya anakmu sponsori rokok dia tenan, bro. Orang yang aku pengen share profit. Jadi sama dol rokok mini, gue terus mini, telek. Berarti ya sebenarnya nek milih-milih itu sebenarnya sudah harus jelas ya eventnya ya. Nah sekarang kan karena dari 2016 itu kita sebenarnya juga nggak off banget, cuman kita mulai punya sosmed itu 2016-2017. Dan memang dari dulu tuh kita jarang upload gitu loh, karena saking oke main. Terus habis itu apa jenenge? Nah, mulai dari kita jarang main itu milih itu bukan dari eventnya sebenarnya, dari nggak sempatnya kita. Pertama dari itu, terus kan lama-lama kita juga ngebaca siapa yang bikin, baca pacarannya. Ya kita cuman acaranya anak-anak ya wis guys. Yang penting bisa gitu loh, yang penting waktunya ada. Cuman pas event-event komersil ya kita harus cocok. Iya benar. Soalnya kita juga penonton banyak, musik akeh, terus tiketing, sponsor, tapi kita jadi sapi perah kan. Ya benar. Intinya kan dia profit. ini jujur nih ngalah ya. Kan baik. Orang ada selesai gue. Sabar, kita nih kan. Orang. Ada chemistry ya kita nih. Orang takut proses ketemu dari kubu bi. Oh, ya oleh lah. Oh, apa-apa gitu. Apa ya? Oke. Apa tangan awake dhewe? Ayo. Ketemu. Coba dibaleni. Dina ya. Dina ya. Nek official YouTube Knockdown ini digawe kapan sih? Aku ndelok baru aja. Padahal sing ngupload iki. Iya. Kok apa ya? Pandangan kalian lah. Kok YouTube ini banyak saya enggak unofficial lah. Itu gimana? Kan kayak gitu kayak baca atau sebenarnya. Iya. Nah, makanya dan viewernya banyak nah. Oh, malah viewernya puluhan ribu. Enggak. Ono sih malah ratusan ribu, hampir sejuta juga ono. Abangnya yang modal kayak dulu kan banget video. Nah, terus gini. Kan kenapa kita nggak punya official YouTube atau sosmed pas kui? Karena apa ya? Emang jangan bahas sih itu. Hah? Dunia digital Enggak. berbahan juga. Nah apa sebenarnya udah didorong sama anak-anak sama Sobat juga udah didorong, ayo bikin. Terus kan pas itu 2012 tuh kita udah dibikin video behind the scene pas record lah. Cuman akhirnya nguploadnya di Sobat Studio. Karena kita nggak punya akun official. Nah, aku juga didorong, cuman aku nih mikirnya bencana wae gedenan. Bencana wae gedenan. Tapi mu tiba Mas. Terus habis itu ya wis karena ibaratnya meng wewe terus nggak jadi akhirnya kemarin kita sempetin bikin terus kalau yang urusan sama yang unofficial tuh kita juga mau monetis, kita juga mau daftar karya kita ke agregator dan bisa dimonetis yang enggak dari kita tuh bisa
di take down sama Ya. itu. Udah proses itu ya berarti ya? Proses. Kan ada proses itu ya? Iya. Soalnya kayak tenan sing viewer-e. Ya kayak ora jelas, iya rambutnya ora jelas. Aku dia juga footage sih, aku delok di Facebook, apa sih foto-foto Facebook Knockdown sih, kayak kali jalan itu nggak CV. Jadi Soalnya foto di Facebook zaman dulu kan, nek di download lagi kan masih lumayan. Iya. Resolusi nih. Benar. Nah, kayak IG kan nggak ada pilihan download. Iya. Kita ini FB ono tuh. FV ada. Pilihan download. Iya. Jadi mungkin dan ini kan dulu 2011 tuh punya akun sosmed satu ini apa namanya fanpage ya. fanpage di FB itu followernya udah 45.000. Ya. Terus FB ku dihack gara-gara karena klik bokep. Aku bikin lagi sampai sekarang itu pun juga apa followernya udah 40.000. Sebenarnya digabungin udah 85.000. Ada ya. Nah, terus kan di situ kan sering update, kita update cuma di situ. Nah, makanya mungkin ngambilnya dari fanpage itu. Iya. Nah, kedepannya nih harapan Knockdown apa nih kedepannya? Apa ada proyekan album? Harapannya ke depannya Gustul Fatimah. Wus. Black metal loh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh, harapan Knockdown gitu. Apa album baru mungkin? Harapannya ke depan kalau proses Skena musik. kreatif, kalau materi kreatif kita bikinnya single-single paling 2 apa 3 single terus kita bikinin klip. Terus nanti juga yang dari album kemarin, yang dari single album kemarin juga pengennya dibikinin klip dulu. Nah, mungkin nanti kalau itu udah kelar kita baru mungkin ngalamin itu lagi terus bikin album lagi. Oke. Terus Ada rencana apa? modal keju di cover sepeda Yes. Kayak SM ini. Wih, makanya kau Ya apa sih? Di akustik masuk sih. Ya, oke, berarti proyekannya itu ya. Mungkin single-single dulu, terus video klip, terus mungkin album juga. Oke. Dan semoga gigs lekas naik lagi ya. Karena PKM udah kelar, Bro. PKM udah kelar ya. Aku tahu dari mana? Mana? Lambit udah. Kok kan ikuti Lambe Turang? Aku jual keju. Oh iya. Sesuatu yang keju harus tak ikuti. Oh iya. Untuk perkembangan kekejuan. Oke, thank you. Thank you, Mas Koko, Mas Kinto. Semoga sukses untuk rilis lagu dan video gamenya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentunya karena kita tidak membaca komen. Aktifkan lonceng merah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers. Bisa